Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita baru saja melewati rangkaian khotbah seri 7 seri salib. Kemudian puncaknya kita juga telah merayakan Paskah. Dan hari ini kita kembali kepada Minggu Eksposisi dengan tema ngeri-ngeri sedap ini ya. Buas dan beracun. Ya. Kalau dengar kata buas, wah ada yang bayangannya singa, ya, atau trio macan, ya, atau apa. Kalau beracun, saya sengaja latarnya nggak saya ganti, gambar kopi. Mengingatkan tahun 2016 dulu ada yang terjadi saya sebut dengan anaconda. Apa itu anaconda? Ajak Mirna minum kopi sianida. Ya, itu Januari 2016. Kira-kira ya, minum kopi Vietnam tapi ada bumbu rahasianya. Ya, yang sangat menyita perhatian pada waktu itu. Tapi tema ini, buas dan beracun, juga mengingatkan saya pada istri saya. Ups, wah, apa-apa nih Pak Pendeta, bongkar aib keluarga sendiri. Ya, bukan. Ini adalah sebuah singkatan. Ya. Istri saya dulu itu seorang buas, ibu asrama, ya, di Ngabang. Saya pas kepala asrama. Karena istri saya adalah seorang buas, maka terjadi beracun. Beracun apa? Berasrama jadi cukup nyaman. Ya, mantap kan? Ya, jadi ini mempositivisasi kata-kata yang menakutkan. Ya, jadi tidak lagi menyeramkan, tapi menyenangkan. Ya. Tetapi ketika kita membahas hari ini Minggu Eksposisi dari Yakobus pasal 3, buas dan beracun ini berbicara tentang lidah. Lidah, ya. Lidahnya ini nanti ada buas dan beracun. Lidahnya campur ludah, yang ngomongnya sampai muncrat-muncrat. Ya. Lidah, saya jadi ingat satu lagu. Lagu ini diciptakan mungkin saya belum lahir. Ini lagu OMG, obrolan mami gue. Ya. Yang tahu lagu ini umurnya di atas 50 tahun. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di mulut, lain di hati, gitu ya. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Waduh. Saya gaulnya sama orang tua saya dulu, menemani ada satu acara TV, Tembang Kenangan. Wah, saya suka sekali. Sehingga beberapa lagu lama saya hafal sebagian liriknya. Ya, kalau hafal semuanya nggak jadi pendeta. Ya, baik, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang membahas tentang tema buas dan beracun ini dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Versi terjemahan PB terjemahan baru 2. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua, demikian sabda firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kamu tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Ayat 5, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dinyalakan oleh api neraka.
semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat ini yang menjadi temanya ya. Ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Apakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Minggu ini kita melanjutkan eksposisi yang sudah tertunda sekitar 2 bulan lamanya. Ya, karena kita memasuki minggu-minggu sengsara dan kita terus melanjutkan pembahasan dari surat Yakobus sampai nanti tuntas pasal yang kelima. Hari ini kita membahas pasal yang ketiga. Jadi Yakobus ini adalah nasihat-nasihat praktis yang diberikan oleh Yakobus, saudara Yesus Kristus, sebagai tuntunan kehidupan praktis hari lepas hari. Di mana iman itu menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan itu harus disertai dengan perbuatan. Artinya apa? Iman itu harus diwujud nyatakan atau berbuah di dalam tindakan kebajikan dan kebaikan. Dan salah satunya adalah lidah. Ya, lidah. Lidah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nanti akan kita bahas ketika kita sampai pada ayatnya. Di ayat yang pertama ada satu statement. Jangan banyak orang mau menjadi guru. Jangan. Ya. Boleh saya bertanya, apakah ada di antara kita di sini yang profesinya guru? Ada enggak? Ada ya? Ya. Cuma satu. Ya, ini memang taat sama firman Tuhan. Jangan banyak jadi guru. Cuma satu jemaat yang hadir hari ini yang jadi guru. Ya. Padahal kata pemerintah sekarang lagi menggerakkan, ayo guru-guru harus mau diutus ke daerah 3T, terluar yang terisolasi, ya ada program namanya GGD, guru garis depan. Ya, itu guru-guru muda diutus ke pelosok-pelosok negeri, tapi dia punya insentif khusus. Ya, ada insentif khusus yang cukup menarik yang diberikan pemerintah supaya banyak orang yang mau menjadi guru. Loh, tiba-tiba kok ini Yakobus bilang jangan banyak orang mau menjadi guru. Ya, apakah Yakobus tidak ingin mencerdaskan kehidupan bangsanya? Ya, bukan demikian. Ya, guru yang dimaksud di sini bukan guru seperti guru kita seorang ASN, ya, yang mengajar matematika, fisika, kimia, biologi, antropologi dan lain sebagainya. Ya, tentu itu guru juga. Tetapi tentu seorang Yakobus menulis surat kepada orang-orang Yahudi di perantauan kepada ke-12 suku Israel, tentu seorang rohaniwan ketika dia menyebutkan kata guru, ya, itu terkait dengan pengajar firman Tuhan. Termasuk di dalamnya rasul-rasul, para pengajar, imam-imam yang mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Termasuk di dalamnya pemimpin-pemimpin jemaat. Ya. Karena itu dikatakan jangan banyak orang menjadi guru. Diberikan alasannya, bukan asal jangan, pokoknya jangan. Tidak demikian. Ada alasannya. Di ayat 1 dikatakan karena akan dihakimi lebih berat. Waduh, serem amat ya. Kok ngajar aja pakai dihakimi segala? Ya. Ada karena memang namanya guru itu mengajar.
mengajar. Bukan hanya mengajar, ini adalah guru akan firman Tuhan. Ya, kita tahu bersama di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan firman itu bermanfaat untuk mengajar, cukup? Tidak. Menyatakan kesalahan, ya, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika memberikan pengajaran, bukan hanya memberikan hal-hal yang bersifat kognitif atau doktrinal, tetapi di dalamnya juga ada kalimat-kalimat yang mau tidak mau menghakimi. Ya. Ketika mengatakan ini benar, maka yang lain salah. Itu ada unsur penghakiman atau kita bilang penilaian di dalamnya. Ketika seorang guru memberikan soal ujian, juga kan murid bisa salah, bisa dapat nilai 0, bisa tidak lulus. Maka guru harus memberikan penilaian. Ya, bahasa di sini penghakiman, bukan dia jahat. Itu adalah bagian dari tugas seorang pengajar. Menyatakan ini salah, ini benar. Maka guru atau pengajar firman Tuhan di sini diasumsikan sebagai orang yang sudah mengerti kebenaran. Maka seorang yang sudah mengerti kebenaran tidak bisa mengatakan khilaf. Ya, tidak bisa. Ya. Dia akan dihakimi lebih berat. Karena apa? Karena dia tahu banyak. Lebih banyak tahu, lebih banyak dituntut. Lebih banyak diberikan karunia, lebih banyak dituntut oleh Tuhan. Di bagian lain firman Tuhan juga banyak ayatnya seperti ini. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Ya, barang siapa menghakimi, dia juga akan dihakimi, itu normal. Ya, misalkan orang tua yang bilang, jangan pegang HP kalau lagi makan. Ya, anak-anak akan lihat. Ya, dia akan kembalikan itu kepada kita. Kok Papa pegang HP lagi makan? Ya itu untuk anak-anak. Ya, tapi kita pandai memberikan excuse khusus untuk kita. Ya, maka kita memang seringkali menghakimi dengan tidak objektif. Penghakiman itu melulu untuk orang lain, tidak untuk kita. Bahkan hal yang sama kita akan memberikan penilaian yang berbeda. Ya. Kalau pemimpin, misalnya pemimpin negara, wah kurang keras ini sama kelompok-kelompok intoleran. Wah kita bilang, wah nggak tegas pemerintah ini. Tapi kalau kita yang di posisi itu, kita melakukan hal yang persis sama, kita akan bilang kita harus bisa membaca situasi. Kita harus menghargai semua orang. Ya, orang tua misalnya, orang tua kita dulu misalnya, marah, suka marah misalnya, dikit-dikit marah. Kita protes sebagai anak. Orang tua ini nggak bisa mengendalikan emosi. Ya. Tapi setelah kita jadi orang tua, kita melihat anak kita bandelnya seperti kita waktu muda dulu, maka kita marah-marah juga dan kita mengatakan, kenapa kamu bikin papa marah-marah? Ya, yang salah anaknya. Dulu yang salah orang tuanya. Ya, setelah kita jadi orang tua, yang salah anak kita. Kita memberikan penilaian atau penghakiman dengan tidak fair. Ya, kalau orang lain susah keluar duit, kita bilang pelit. Kalau kita susah keluar duit, kita bilang hemat. Ya, hemat pangkal kaya. Barangnya sama, sikapnya sama, penilaiannya berbeda. Kita suka mengukurkan sesuatu kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri kita memberikan ukuran yang berbeda. Itu sifat manusia. Ya, sifat manusia. Tidak sedikit orang sudah Kristen, sudah rajin beribadah, juga masih memperlakukan hal yang sama. Ya, kepada orang lain dia memberikan penilaian demikian, kepada diri sendiri dia memberikan penilaian yang berbeda. Ya, itu kecenderungan orang. Maka di sini adalah sebuah peringatan. Hati-hati, ya, hati-hati kalau menjadi guru. Bukan berarti tidak boleh menjadi guru, termasuk jadi hamba Tuhan, jadi penatua, jadi pemimpin kelompok kecil, pemimpin PA, dan lain sebagainya. Itu juga bisa dikategorikan sebagai guru atau pengajar firman Tuhan. Tapi hati-hati, semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita dituntut. Ya, bukankah kita seperti kitab yang terbuka, orang akan melihat kita dan juga akan menghakimi kita berdasarkan apa yang pernah kita ucapkan. Salah satunya,
Ya, tentu berdasarkan apa yang kita lakukan juga. Ya. Nah, yang kedua alasannya di ayat kedua dikatakan setiap orang bersalah dalam banyak hal. Enggak ada orang sempurna, termasuk rasul. Ya, tidak sempurna. Bahkan Yakobus sendiri. Yakobus ini adalah saudara Yesus Kristus. Ya, karena Yesus Kristus juga punya keluarga. Bunda Maria dan Yusuf itu punya anak-anak juga. Salah satunya adalah Yakobus yang menulis surat ini. Keluarga Yesus, adik-adiknya juga belum percaya kepada Yesus sebelum dia akhirnya mati dan bangkit. Ya, baru sadar kemudian. Tadinya saudara-saudaranya sendiri menolak untuk percaya. Karena itu seorang Yakobus pun, penulis kitab pun sadar setiap orang bersalah dalam banyak hal, termasuk hamba Tuhan. Ya, pasti ada salahnya. Makanya di ayat 2 ada tambahan kalimat berikutnya, orang yang bisa sempurna atau bisa menguasai sepenuhnya lidahnya itu orang yang sempurna. Ya, yang mana belum ada, ya, kecuali Yesus Kristus. Belum ada orang yang seperti itu. Karena itu hati-hati, ya. Tapi jangan sampai kalau gitu saya nggak mau banyak tahu firman Tuhan lah, nanti saya dituntut banyak. Keliru juga. Ya. Semakin kita cinta Tuhan, kita akan semakin ingin diajar oleh Tuhan. Dan seraya memohon kekuatan, kemampuan untuk bukan hanya tahu, tapi juga menjadi pelaku firman. Berikutnya, di ayat yang ketiga, digambarkan kekang pada mulut kuda. Ya, kuda itu kuat. Kuda itu kuat. Kalau dia berontak, manusia tidak akan mampu mengendalikannya. Tetapi dengan tali kekang, ya, yang ada di wajahnya itu, di atas mulutnya, manusia bisa mengendalikan kuda yang kekuatannya puluhan kali lipat dari manusia. Hanya dengan apa? Hanya dengan tali kekang. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana untuk mengendalikan seluruh tubuh kita, kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Ya, ini bukan soal fungsi lidah sebagai pencecap, ya, rasa manis, pahit, asin, pedas, dan juga rasa gurih, rasa umami. Ya, bukan soal fungsi lidah seperti itu, tetapi fungsi lidah untuk berkata-kata. Ya, kita susah kalau nggak ada lidah, susah kita berkata-kata. Ya, lidah sangat membantu. Itu maksudnya. Ketika kita bisa mengendalikan ucapan kita, ketika kita bisa menata kata-kata yang kita keluarkan, misalnya kita udah emosi nih, udah marah, udah sampai di ubun-ubun. Tetapi ketika kita tetap bisa mengendalikan lidah, maka tidak akan keluar kata-kata sampah. Ya, kata-kata tidak membangun, menyakiti hati orang, merusakkan hubungan. Ya, ada satu tulisan yang pernah saya baca, ditempel di sebuah toilet umum. Ya, bagus sekali, saya nggak lupa-lupa sampai sekarang. Dibilang 90% hubungan rusak karena apa? Karena salah kata-kata dan juga karena salah nada. Ya, karena salah kata dan salah nada. 90%, besar sekali. Ya, karena itu ini menjadi satu perenungan yang baik untuk kita. Bagaimana kuda yang kuat bisa dikendalikan ketika kekang itu bisa dikendalikan dengan baik. Ya, dan manusia bisa menemukan cara untuk mengendalikan seekor kuda yang begitu kuat. Di ayat yang keempat, kembali lagi ini berkaitan dengan lidah. Ya, penulis atau Yakobus menuliskan tentang kemudi. Ya, kapal yang begitu besar, ya, kalau kapal modern katakanlah yang tenggelam itu Titanic. Ya, kalau kapal di Indonesia mungkin ada KM Kelut, KM Sinabung, KM Mabuhay, KM Tampomas itu udah tenggelam ya. Ya, kapalnya besar, tapi bisa dikendalikan dengan kemudi yang kecil. Biarpun kapal itu udah besar, dihempas dengan gelombang yang kuat, ditimbus dengan angin yang besar,
dengan kecepatan sekian knot gitu. Tetapi kapal tetap bisa dikendalikan. Kemudinya, ya, kemudinya oleh seorang jurumudi. Wah, tetap bisa dikendalikan kapal itu sambil nyanyi dia. Siapa bilang pelaut mata keranjang. Wah, itu lagu orang Manado ya. Ya, kapal yang besar ini malah ada dibuat kontras, dibilang kemudi yang amat kecil bisa mengendalikan kapal yang amat besar. Ya, waktu itu kapal nggak gede-gede amat. Seperti sekarang ya bisa, cruise itu kan bisa 9 lantai tingginya. Ya, besar sekali, dulu nggak sampai sebesar itu. Tetapi apapun itu, dari dulu kapal ada kemudinya. Ya, ada kemudinya, ini jauh lebih besar daripada sampan yang sangat sederhana. Ya, bisa dikendalikan dengan kemudi yang amat kecil. Ini juga gambaran dari lidah. Ya. Berikutnya, lidah itu di ayat kelima, lidah diibaratkan seperti api. Ya, walaupun kecil mulanya, ya, tapi kalau dia mengandung panas dan mengandung api, dia bisa membakar hutan yang besar. Ini foto kebakaran Gunung Bromo tahun 2017. Bukan saya yang membakarnya. Bener, ya. Ini foto ngambil di internet. Ya, ini kebakaran Gunung Bromo. Biasanya itu kebakaran di hutan ketika musim kemarau, biasanya sepele. Entah orang yang berkemah tidak mematikan api unggun dengan benar ketika tidur malam, atau bahkan dari puntung rokok. Ya, habis merokok diputar-putar, baru udah mau habis, biasanya dipakai begini, ya, disentil begitu. Itu kalau kena jerami yang benar-benar kering dan siap untuk terbakar, itu mudah sekali terbakaran. Setiap tahun di berbagai tempat di belahan dunia terjadi kebakaran hutan, bahkan kadangkala tidak dibakar, kebakar sendiri. Ya, muncul titik-titik api, ya kebanyakan sih karena dibakar. Ada juga karena mau membuka ladang, ya musim panas, mau buka ladang, bayar orang mahal, ditebang satu-satu nggak sanggup, bakar aja gampang, ya nanti dia nyebar sendiri, ya seperti itu. Itu nggak mungkin dibakar langsung besar, hanya dibakar dipicu sedikit saja, ya percikan api kecil mampu membakar hutan ratusan hektar. Ya, sampai kacau. Ya, di Indonesia pernah terjadi kan beberapa tahun yang lalu. Waduh, ekspor asap ke Malaysia, ke Singapura. Protes negara-negara tetangga. Ya, tahu-tahu diselidiki, kebanyakan juga perusahaan sawit yang bakar ladang, mereka juga investornya. Ya. Tetapi ketika sebagian hasil asapnya kembali ke sana, protes semuanya. Ya. Lidah juga gitu. Kadangkala, bukan kadangkala, seringkali, ya, salah kata, salah nada, itu akhirnya apa? Memicu perkara yang jauh lebih besar, bahkan tidak pernah diduga akibatnya. Ya, bisa jadi karena sengaja, bisa jadi karena tidak sengaja. Ya, seperti kalau yang disengaja oleh orang untuk menjatuhkan orang lain, ya kita sudah tahu beberapa tahun lalu ketika di Jakarta pernah terjadi kasus karena satu kalimat bukan untuk maksud menista, tapi karena politik akhirnya bisa dibesarkan, akhirnya terbakar emosi orang, akhirnya terjadi kejadian yang akan dikenang sepanjang masa di negara kita. Ya, jadi kebakaran hutan seringkali dimulai dari api yang kecil. Begitu juga dengan lidah. Ya, ini terkait dengan perkataan. Wah, di ayat 6 ada kalimat yang seolah-olah begitu pesimis dan begitu underestimate terhadap lidah. Ya, dikatakan lidah adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Ya, bukan dibilang lidah kadang-kadang berbuat jahat, tidak. Ini langsung statementnya besar sekali. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan. Dunia itu tidak mungkin sempit, namanya aja dunia. Ya, dunia kejahatan artinya apa? Banyak sekali kejahatan, dosa yang dikerjakan oleh lidah. Ya, gosip, bully, maki-maki, fitnah, ya macam-macam.
macam-macam yang bisa dikerjakan oleh lidah. Ya, dikatakan lidah mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh. Lidahnya kecil tapi bisa menodai seluruh tubuh. Waduh. Ya, nanti di ayat berikutnya kita bahas lebih mendalam. Bagaimana lidah yang kecil bisa mempengaruhi kehidupan, bukan hanya kehidupan orang yang punya lidah, tetapi kehidupan orang-orang di sekitar orang yang punya lidah, bahkan bisa menjadi pembahasan di suatu regional tertentu. Ya, lidah dapat menodai seluruh tubuh. Dan lidah dapat menyalakan roda kehidupan kita. Ini agak membingungkan sedikit. Ya, tapi saya ingin memparafrasekan, lidah itu bisa membakar seluruh kehidupan kita. Roda ini kan bulat ya. Bisa membakar seluruh kehidupan kita. Karena lidah orang bisa kehilangan masa depan. Ya. Karena salah ucap, orang bisa dikeluarkan dari pekerjaan. Karena salah ucapan, orang bisa masuk bui. Ya. Banyak sekali yang bisa terjadi oleh karena lidah. Dan anak kalimat terakhir yang diberikan oleh Yakobus di ayat ke-6 dikatakan, ia dinyalakan oleh api neraka. Ya. Kita bisa mengerti bahwa lidah ini bisa diperalat oleh iblis. Tentu kita bilang, itu kan bukan lidah, itu dari otak. Iya, ya dari otak, tapi kan kita biasa ngomong pakai lidah. Lidahnya tajam, ya. Padahal dia nggak bikin luka tangan kita. Bukan, itu adalah istilah-istilah yang biasa digunakan sehari-hari. Ya, dinyalakan oleh api neraka. Maksudnya iblis bisa memperalat pikiran kita, lalu lidah kita dipakai. Ya kadang kan orang dikit-dikit komen, apalagi netizen Indonesia ya, maha kepo. Ya, maha kepo, luar biasa. Apapun dikomen. Ya, begitu viral, buru-buru dihapus. Ya, gitu. Nah, karena itu lidah ini kalau tidak bisa dikendalikan, amat sangat berbahaya. Ya, bahkan lidah ini bisa mempengaruhi zaman. Ya, lidah bisa mengobarkan perang antar negara. Ya. Saya baca satu tulisan, belum tahu persis faktanya bagaimana. Ya, tetapi menurut tulisan itu, tokoh komunis yang begitu terkenal, Mao Zedong, ya, katanya waktu kecil dulu dia sekolah minggu. Ya. Lalu guru sekolah minggu pernah, yang gak tahu mungkin bandel kali ya, dia dibully oleh guru sekolah minggu, dibilang, anjing kuning. Ya, maka itu membekas di dalam hatinya. Akhirnya seorang Mao Zedong besar, dia menjadi pemikir ateis yang besar, dan dia karena dia menjadi pemimpin negara besar, maka dia mempengaruhi, boleh kita bilang sampai sekarang miliaran orang. Ya, dia hidup tahun berapa? Sampai sekarang di Tiongkok itu udah berapa miliar orang yang ateis. Karena apa? Ya sedikit banyak bisa jadi karena pengaruh, dia ada kekecewaan. Karena apa? Karena lidah seorang guru sekolah minggu yang tidak dikekang, yang tidak dikendalikan dengan baik, yang tidak bisa menahan emosinya sehingga ngomong itu istilahnya otaknya udah nggak ada saringannya lagi, ya langsung aja keluar. Kadang kalau saya bercanda bilang, itu mulutnya nggak lewat otak lagi, langsung dia, ya nggak pakai filter. Maka kalau memang benar itu, waduh, sangat disayangkan. Miliaran orang menjadi ateis karena salah ucap seorang guru sekolah minggu yang membuli, menghina seorang Mao Zedong. Ya. Berikutnya, di ayat ke-7 dikatakan semua jenis binatang, termasuk binatang liar, binatang melata, burung dan lain sebagainya, itu dapat dijinakkan dan bahkan telah dijinakkan. Wah, waktu saya sekolah dulu, main ke rumah teman nonton National Geographic. Wah, ada abang ini nih, pawang anjing. Ya, ada yang tahu nggak ini dia? Nggak ada yang tahu ya? Wah, berarti harus saya kasih tahu. Namanya Cesar Millan.
Ini dia mau anjing liar, kalau anjing di rumah bermasalah suka gigit orang, panggil dia. Ya, tapi ini bukan di Indonesia ya. Ya, ini di luar negeri. Panggil dia. Dia bisa itu mentraining. Tapi bahasanya dia, yang dia training bukan anjing, yang dia training manusianya. Ya. Dan dia juga akan mentraining bagaimana tuan yang punya anjing itu bisa mengendalikan perilaku anjing. Wah, ini pinter banget nih. Dia bilang dia seorang dog whisperer, pembisik anjing. Waduh, luar biasa. Ya, tapi kalau anak kita susah dibilangin, jangan panggil dia, ya, karena beda jenisnya. Ya, itu luar biasa. Kalau yang gambar di buku, memang ini manusia setengah manusia, campur avatar. Ya, waktu itu nonton kami sekeluarga, wih keren banget bagaimana yang avatar yang baru yang akhir tahun lalu itu The Way of Water. Wah keren banget, dia ke suku yang hidupnya di laut, lalu mengendalikan ini ikan terbang kadang masuk laut, wah susah setengah mati. Toh akhirnya bisa dijinakkan, ditaklukkan menjadi kendaraan dia. Yang keren, itu hebatnya manusia. Ya, bahkan Avatar tentu itu film ya. Kalau yang Dog Whisperer nih asli. Ya, asli. Bagaimana ada manusia kalau setiap hari ada banyak tuh video-video singkat, entah di TikTok, entah di YouTube, di IG, yang lihat bagaimana orang bisa main sama singa, sama harimau, bercanda-bercanda, guling-guling sama beruang. Waduh, ya kadang-kadang ada yang akhirnya digigit juga ya. Tapi ada manusia-manusia yang bisa mengendalikan perilaku hewan-hewan buas, hewan-hewan liar. Ya, bisa dan terbukti, proven, ya, terbukti banyak videonya. Tapi di Indonesia lebih hebat lagi ya, mengendalikan perilaku tulang. Tulang bengkok gini bisa langsung lurus lagi gini ya, lagi viral sekarang. Nah, tapi lidah tidak bisa dikuasai oleh manusia. Ya, ini gambar semua tahu ya, tiba-tiba Rubicon menjadi viral se-Indonesia. Ya, gara-gara case ini. Tentu itu dari chat-chat ya. Tetapi chat itu adalah perwakilan dari perkataan. Sama seperti kita bilang Alkitab itu firman Allah. Padahal Tuhan gak ngomong. Itu kan tulisan. Itu firman Allah yang dituliskan. Begitu juga ini. Biarpun karena chat misalnya ke cowoknya. Itu begini, begitu. Maka pacarnya itu terbawa emosi. Wah, saya akan hajar dia. Walaupun itu melalui teks misalnya, itu juga adalah simbolisasi dari perkataan melalui tulisan. Ya, itu juga perkataan. Ya, itu juga perkataan. Di sini kita melihat bagaimana pengaruh lidah, pengaruh perkataan begitu buas sehingga manusia yang sebenarnya diberikan fungsi rasio ketika dia sudah tersulut emosinya karena apa? Karena kata-kata. Karena lidah, ya, dia menjadi begitu buas dan seperti merasuki seluruh jiwa manusia tersebut sehingga nuraninya mati, rasionya mati, dia sudah tidak bisa mengendalikan diri. Dia tak terkuasai. Sebaliknya, itu yang menguasai dia sehingga dia berada di bawah pengaruh, ya, pengaruh emosi yang begitu besar. Sehingga dia melakukan penganiayaan yang waduh, kita nontonnya aja kok bisa teganya sebegitunya ya. Itu karena apa? Karena pantikan dari lidah, dari kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Ya, maka itu penuh racun yang mematikan. Racun kobra bisa membunuh satu orang yang mati. Ya. Tapi ini racun lidah ini satu negara tahu semua, mempengaruhi semua. Ya, jadi obrolan-obrolan di kafe, jadi obrolan di kelas, jadi obrolan di gereja, jadi obrolan di mana-mana. Ya. Karena apa? Ini racunnya dahsyat. Ya. Racunnya dahsyat, menyebar dengan sangat cepat. Karena itu tidak salah dibilang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yaitu karena itu, fitnah yaitu dosa karena lidah. Karena orang yang tidak bisa
mengendalikan lidahnya. Waduh, negara sama negara bisa perang. Ya bagaimana cara dulu politik divide et impera itu kan permainan lidah. Ya, bisa komporin yang ini bilang, wih kata yang raja sana kamu begini-begini. Lalu ke raja sana bilang, masa mereka bilang kalian angkatan perangnya lemah. Oh iya kah? Iya. Udah, kamu maju aja saya bantuin. Ya, bagaimana bisa membuat peperangan antara bangsa. Waduh, ngeri ini. Ya, ngeri sekali. Karena itu tidak salah dibilang buas, tak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Ya, bahaya sekali. Nah, di sini di ayat ke-9 sampai ayat ke-12 ini adalah gambaran-gambaran tentang bagaimana lidah bisa mengeluarkan kata-kata, lidahnya sama, kata-katanya beda. Di satu sisi dia mengeluarkan kata-kata berkat, memuji Tuhan dan Bapa kita. Di sisi lain dia mengucapkan kutuk yang menghina sesama yang adalah ciptaan Bapa. Jangan sampai, ya, jangan sampai, ya, lidah ucapkan berkat dan kutuk. Ya, disingkat jadi daun katuk. Ya, jangan sampai. Jangan sampai. Daun katuk yang beneran silakan dimakan, itu bagus, ya. Apalagi kalau lagi breastfeeding, lagi ibu menyusui, bagus kata mama saya. Ya. Tapi daun katuk yang ini bahaya. Lidah ucapkan berkat dan kutuk atau lidah untuk berkat dan kutuk, tidak boleh. Ya. Maka Yakobus memberikan ilustrasi-ilustrasi yang sangat baik. Ada suatu sumber mata air, tidak mungkin satu sumber mata air memancarkan air tawar sekaligus air pahit. Itu ayat 9. Di ayat 12 dibilang, tidak mungkin sumber mata air menghasilkan mata air asin dan air tawar sekaligus. Ya, beda mesin-mesin sekarang. Kopi, susu, satu tuh tempatnya tuh, ya kan? Keluar jadi cappuccino, keluar jadi latte, ya, dan lain sebagainya. Itu rekayasa teknologi. Tetapi kalau mata air yang sesungguhnya, nggak mungkin dia tawar sekaligus asin, ya, tidak. Kecuali memang air payau, itu lain lagi. Ya. Lalu tidak mungkin buah zaitun dihasilkan dari pohon ara. Tidak mungkin juga pohon anggur berbuahnya buah ara. Tidak mungkin. Kecuali di Indonesia ada buah semangka berdaun sirih. Ya. Ada kan gitu kan? Di buah semangka berdaun sirih sambil kepalanya gini itu ya, Bruri Marantika. Wah, lagu lama lagi nih. Ya. Setua itu saya ya. Pergaulannya. Jadi kita harus bergaul sama yang lebih senior dan lebih junior supaya kita menjadi orang yang holistik. Alasan aja ya. Ya. Jadi harusnya tidak demikian. Tapi faktanya kita menggunakan lidah yang sama untuk mengucapkan kata-kata yang baik, tetapi juga untuk mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya. Kadangkala sebelum ibadah kita di rumah bertengkar. Woi cepat kau mandi, woi mau ke gereja ini, bikin emosi aja kau mau ke gereja. Waduh, dulu papa saya gitu, karena dia cepat orangnya set. Mami saya agak kasih slow. Ya. Sering itu bertengkar, ya enggak sampai tengkar besar-besaran, enggak. Bertengkar tipis-tipis, terjadi. Ya, terjadi. Baru pas di gereja, shalom, waduh baik semua dah. Pasang mode rohani. Ya, senyumnya, perkataannya, bagus semua sikapnya. Ya, begitu pulang macet. Ya, hei mata lu kemana? Waduh, beda lagi. Ya. Seringkali kita bukan direncanakan tapi spontan. Karena apa? Karena kita tidak melatih, kita tidak mendisiplin diri, mengekang lidah itu. Jadi seringkali kita mau langsung komen, makin kita emosi, makin lancar ngomongnya. Ya, keliru. Sebenarnya begitu kita emosi, diam dulu. Ya, diam dulu. Kalau nggak tahan pergi. Ya, jangan kita ledakan di situ. Jangan sampai kita baru gitu aja orang udah takut semua. Kita jadi kayak gunung berapi, iya kan?
baru orang udah ngungsi, ya. Apalagi meletus, puar, waduh hancur semuanya. Ya. Ini perlu latihan, tidak dalam satu malam. Apalagi kalau kita punya temperamen kolerik, waduh itu perjuangan lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi. Tentu tiap temperamen punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Ya, tetapi mengendalikan lidah itu tugas kita. Tidak peduli apa temperamen kita. Ya, harus dilatih. Jangan sampai kita sering mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang, yang membuli orang lain. Jangan sampai tadi terjadi kisah, ya, mau cetung tadi itu. Jangan sampai terjadi karena kita, ya. Tetapi kalau orang memperlakukan kepada kita, kita harus juga latihan mengampuni. Jangan balas makian dengan makian, karena kita sama buruknya dengan orang itu. Jangan, ya. Kita lepaskan pengampunan, kita tentu tidak senang, ya. Kita bisa bilang, kamu jangan ngomong gitu, ya. Bertobat boleh ngomong gitu, boleh. Ya, tapi jangan balas. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Saya tutup dengan dua kalimat yang sangat baik, ya. Gambarnya juga ini sangat provokatif, ya. Yang sebelah kiri gimana lidah itu bisa dibikin jadi ada lidah ularnya juga. Ya, jadi seperti kepala ular. Ya, di situ dibilang ini anonim, ya, nggak tahu siapa yang nulis. Jangan sampai lehermu terpotong hanya karena ulah lidahmu. Ya, sayang kan? Pada leher itu tempat pangkal lidah kita bernaung. Ya, jangan sampai tempatnya hilang karena lidahnya atau penghuninya itu salah bicara. Ya, jangan sampai. Ya, karena itu mari kita pastikan lidah kita jaga, kita kendalikan, kita kekang, ya, supaya kita tidak terjerat pada kejahatan lidah. Maka pakailah lidah kita untuk memuliakan Tuhan, menyatakan yang benar dan menjadi berkat bagi sesama. Izinkan saya menutup dengan satu ayat firman Tuhan dari Amsal pasal 21 ayat 23. Barang siapa menjaga mulut dan lidahnya, menghindarkan jiwanya dari kesulitan. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Apakah kita sudah terlatih mengendalikan lidah kita? Atau kita masih suka mengeluarkan kata-kata yang bisa meracuni, ya, bisa membinasakan, bisa membunuh karakter orang lain. Maka melalui firman Tuhan ini, marilah kita lebih baik, ya, di dalam berkata-kata, ya, segala yang baik, segala yang manis, tapi bukan penjilat, ya, bukan. Ya, kadang ada orang pelit banget mau memuji, yang baik dia nggak mau bilang baik, ya. Kalau yang nggak baik semangat dia ngomong itu nggak baik. Nah, mari kita latih, ya, memuji yang memang pantas dipuji, puji, berikan apresiasi kepada orang-orang di sekitar kita, kepada karyawan kita, kepada asisten rumah tangga, kepada siapapun. Ya, jangan pelit pujian, karena itu bagian dari melatih. Sebaliknya, ketika kita terbakar emosi, ketika kita mau mengucapkan kalimat-kalimat dengan kata-kata yang paling menyakitkan, stop, ya, cepat stop, kendalikan diri kita, kendalikan lidah kita, ya, karena kata-kata yang udah keluar, walaupun kita minta maaf, seringkali enggak semudah itu urusannya, ya. Satu kali seorang jemaat, ya, yang baru pertama kali hadir misalnya, tapi bukan jemaat sini, ya. Misalnya mengatakan fitnah tentang seorang hamba Tuhan, misalnya. Ya. Lalu kedapatan bahwa itu fitnah. Kedapatan dia juga sumber fitnah tersebut. Lalu diklarifikasi. Ya. Lalu dia bilang, aduh minta maaf Pak Pendeta, saya salah paham, saya telah menyebar gini. Minta maaf ya Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang, tentu saya maafkan. Tapi saya mau beri kamu satu tugas. Ya, sebagai syarat. Apa itu?
dikeluarkan satu namanya kemoceng. Ya. Kemoceng itu, tahu kemoceng ya? Untuk bersihkan debu-debu ya di rumah. Ada istilah lain nggak selain kemoceng? Saya taunya cuma kemoceng doang. Bulu ayam. Ya. Ayamnya siapa tuh? Jadi dibilang kamu pergi ke lapangan bola di sana 1 kilometer dari sini. Ya. Setelah itu kembali lagi. Oh gitu doang. Wah, gampang juga minta maaf sama pendeta nih. Kita fintah aja terus nanti ya. Iya. Setiap jalan 3 langkah, buang 1 bulunya. Jalan lagi 3 langkah, buang 1 bulu ayam tersebut. Oh gitu doang. Ya, udah. Setelah itu kembali. Ya, udah. 20 menit dia balik. Udah Pak Pendeta. Jadi gimana? Udah damai kita kan? Iya. 1 lagi. Lu apa lagi? Sekarang kamu pungut lagi bulu ayam yang udah kamu buang tadi. Ya. Karena begini. Dicari 1 pun gak ketemu lagi. Maka pendeta yang bijak ini, berarti bukan saya ya. Pendeta yang bijak ini bilang, kata-kata yang kamu keluarkan tentu saya maafkan. Saya tidak berhak tidak memaafkan. Tetapi apa yang kamu sudah lontarkan seringkali tidak bisa kamu tarik lagi. Nggak bisa kamu cabut lagi. Itu sudah tersebar kemana-mana. Ya, sudah tersebar kemana-mana mengikuti arah angin. Ya, maka bijaksanalah. Hai Kisanak, katanya. Waduh, kayak sandiwara radio zaman dulu nih. Hai Kisanak, bijaksanalah mengeluarkan kata-kata. Ya, walaupun maaf diberikan, tetapi itu belum tentu bisa ditarik lagi kalimat yang sudah dilontarkan itu. Waduh, lalu orang itu menjadi jemaat yang setia sampai akhir hidupnya. Wah ya, jadi demikian. Mari kita berdoa.